Welcome to my channel, Belitung Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama saya Bang Hendrik SH, Sarjana Humor, ya. Kebetulan saya lagi jaga di Posko 1. Dapat tugas dari komandan orang rumah, ya, untuk jaga pada hari ini. Informasinya juga harga beras semakin mahal. Tapi bukan itu yang ingin kita bahas pada konten kita kali ini. Ya, ini kita akan berbicara soal pemilihan presiden dan wakil presiden RI di tahun 2024. Pemilihan umum tahun 2024 berjalan aman dan tertib, di mana masyarakat menyambut dengan senang, dengan gembira, sehingga pemilu dapat berjalan dengan penuh kebahagiaan. Nah, cuman sungguh pun demikian, hingar-bingar mengenai pemilu, terutama menyangkut masalah pemilihan presiden dan juga wakil presiden RI ini masih ribut di tatanan calon presiden dan juga wakil presiden, termasuk mereka-mereka yang mempunyai kepentingan di sana. Sementara masyarakat di bawah ini sebenarnya sudah nggak ngeributin itu lagi. Mereka udah sibuk untuk mencari makan, udah sibuk untuk mencari suap nasi untuk kebutuhan keluarga mereka. Jadi khususnya kayak di kampung kami di sini ini udah nggak ada lagi ribut-ribut soal pemilu itu, udah selesai lah. Jadi bagi kami, ya, perbedaan itu adalah hal yang biasa. Kalah menang juga hal yang biasa, wajar. Dalam setiap pertandingan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Dan jangan pula perbedaan politik itu harus membuat kita terbelah dan akhirnya membuang energi kita, ya, untuk memikirkan masa depan kita, khususnya Indonesia. Jadi saya rasa hendaknya kita kembali bersatu, sekaligus menyatukan energi kita untuk menyambut masa depan bangsa. Berdasarkan sumber informasi yang saya baca menyangkut Pilpres, pemilihan presiden ini dan wakil presiden ini, dari hasil quick count disebutkan bahwa sudah 57% lebih, rata-rata lembaga survei menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini unggul dibanding pasangan Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin. Begitu juga real count-nya juga kurang lebih sama. Sampai dengan hari ini yang saya baca, pasangan Prabowo Gibran ini sudah mencapai di angka 57% ke atas juga. Artinya ini sudah menandakan bahwa pasangan Prabowo Gibran lah pemenang daripada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Namun demikian, teman-teman, yang saya baca dari kubu 01 dan 03 ini masih belum puas dengan hasil kekalahan mereka. Baik, teman-teman, saya barusan selesai jaga. Kita lanjutkan konten kita kali ini. Salah satunya, teman-teman, datang dari
calon presiden Ganjar, ya. Teman-teman, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, ya, merespon singkat hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis sejumlah lembaga terkait perolehan suara di Pilpres 2024. Jadi saat ditanya oleh wartawan CNN soal peluang Pilpres satu putaran, Ganjar bertanya balik kepada awak media. Dia mempertanyakan apakah benar suaranya hanya mencapai angka tersebut. Begini kata Ganjar, "Kamu percaya nggak suara saya segitu?" Kata Ganjar di posko pemenangan Teguh Umar 9 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 14 Februari 2024. Seperti yang saya kutip di CNN Indonesia. Sementara itu teman-teman, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan tak ada perbedaan sikap terkait hasil pemilu antara dirinya dengan Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, semua pihak di 03 menyatakan menunggu hasil resmi KPU dan menyiapkan langkah hukum ke depan. Begini kata Mahfud, "Saya bilang juga akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Implisit melakukan langkah politik, langkah hukum, jadi tak ada perbedaan substansi antara statement saya dan Mas Ganjar," kata Mahfud dikutip dari Instagram resmi Mahfud MD, Minggu tanggal 18 Februari 2024. Seperti yang saya kutip di Liputan 6. Sedangkan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyerukan kepada para pendukungnya untuk mengawal suara pemilihan umum Pemilu 2024 dengan penuh semangat. Ia juga meminta agar pendukungnya melaporkan secara jenis kecurangan dan keanehan yang terjadi dalam pemilihan presiden Pilpres yang digelar 14 Februari 2024. Begini kata Anies, "Demi perbaikan pemilu dan penguatan demokrasi, maka saya menyerukan terus kawal suara dengan semangat tinggi, laporkan segala kecurangan, keanehan, dan ketidaknormalan yang ada ke tim hukum nasional," kata Anies dalam keterangan video diterima kompas.com Jumat 16 Februari 2024. Seperti yang saya kutip di kompas.com. Sementara itu teman-teman, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyikapi ada yang teriak curang-curang. Jadi Presiden Joko Widodo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak hanya teriak-teriak soal dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Jadi Jokowi menyarankan masyarakat yang tidak puas dengan hasil Pilpres untuk melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menekankan laporan pun harus disertai bukti. Begini kata Jokowi, "Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK," kata Jokowi setelah menghadiri IMS di Jalan Expo Jakarta pada hari Kamis 15 Februari 2024. Seperti yang saya kutip di CNN Indonesia. Di samping itu, Jokowi juga meragukan ada kecurangan di TPS. Menurutnya ada pengawasan yang berlapis dari berbagai elemen masyarakat di setiap TPS. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya juga ingin menyuarakan kepada elit-elit politik, jangan terlalu merendahkan masyarakat kecil soal bantuan sosial, ya, untuk memilih salah satu calon presiden. Karena setahu saya masyarakat kecil itu sekarang ini tidak bodoh. Walaupun mereka dikasih beras, dikasih duit, kalau misalkan calonnya itu nggak cocok di hati mereka, tidak akan dipilih mereka.
Itu terbukti kayak di kampung kita juga. Banyak juga caleg-caleg tuh. Wah, apapun yang dikasih, kalau mereka tidak cocok di hati, diambil dari mereka duitnya, tapi tidak dicoblos. Itu. Baik teman-teman, sebelum saya mengakhiri konten saya kali ini, saya ingin mengutarakan siapapun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta partai politik yang tampil sebagai pemenang sejatinya merupakan kemenangan demokrasi yang bersama-sama diperjuangkan. Nah, dan melalui channel YouTube saya yang kecil ini, saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk menggemahkan ajakan kepada seluruh elit politik dan rakyat Indonesia untuk kembali bersatu sebagai saudara sebangsa setanah air. Karena untuk membangun Indonesia tentu harus melibatkan semua pihak. Pilpres 2024 bukanlah kemenangan perseorangan ataupun kelompok, melainkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman, jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Yeah. Bring you up. Yeah, come on. 특별했던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서서